Video ini saya persembahkan untuk teman-teman non-muslim, jadi jadikanlah pertimbangan sebelum memilih seorang capres. Jadi video ini dibuat pada tahun 2017, kalau nggak salah pada saat Pilkada 2017, di mana pada saat itu Anies Baswedan memenangkan kontestasi politik di DKI Jakarta tersebut. Usai 212 ada yang bilang begini, Ustaz, udah nih gini doang, gitu. Maksud lo? Gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu loh, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan. Jelas? Ya, Ustadz Bahtiar Nasir adalah salah satu pendukung militan dari Anies Baswedan, ya. Bahkan dia pada Pilkada 2017 sangat aktif mendukung Anies Baswedan bersama kelompok 212. Dia juga pernah tersangkut kasus hukum sebagai pendonor dana untuk kelompok ISIS di Timur Tengah. Lalu sebenarnya siapa Ustadz Bahtiar Nasir ini? Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, ternyata Ustadz Bahtiar Nasir ini adalah ketua alumni jaringan Timur Tengah. Jadi saya dapatkan beritanya, ya. Ya, dia terpilih sebagai ketua umum Jati untuk periode 2022 sampai periode 2025. Jadi pas banget, ya. Jadi pada saat dia menjadi ketua Jati ini pas Pilpres 2024, ya. Jadi memang kalau kita perhatikan rekam jejak dari Ustadz Bahtiar Nasir ini memang sangat dekat dengan ideologi khilafah, bahkan ini juga terang-terangan, bahkan ada beritanya juga. Nah, ini adalah beritanya, ya. Jadi Bahtiar Nasir 2024 lahir pemimpin baru, khilafah Islamiyah akan berdiri. Jadi siapa yang dimaksud dengan khalifahnya, ya kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi, ya. Karena memang Bahtiar Nasir adalah pendukung loyal dan setia terhadap Anies Baswedan, ya. Bahkan juga sudah ditulis juga di media online ini, ya. Jadi koar-koar bilang khilafah bakal berdiri di Indonesia pada 2024. Ternyata Bahtiar Nasir akrab sama Anies Baswedan, ya. Ya, kita bisa melihat benang merahnya bagaimana perjuangan dari Bahtiar Nasir dan apa kaitannya dengan Anies Baswedan. Dan yang ketiga, ideologi apa yang ingin mereka dirikan. Ini tidak bisa kita anggap main-main, ya, karena memang ideologi ini kan memang bertentangan dengan ideologi yang ada di Indonesia saat ini. Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Nah, seharusnya kita juga mewaspadai ini, jangan sampai mereka itu bisa eksis di Indonesia. Jadi teman-teman non-muslim juga jangan terbuai oleh kampanye dari kubu Anies yang mengatakan bahwa Anies itu berpihak kepada kemajemukan, ya. Kalau kita perhatikan dalam video di depan tadi, di mana Anies sangat menikmati dukungan dari kelompok pengusung khilafah ini. Coba kita kembali ke video yang tadi, ya. Dari dulu, termasuk PPI, pengajian politik Islam ini, kalau ingin bicara kekuatan sosial politik Islam, biasanya ada dua keyword, dua kata kunci yang selalu diungkapkan. Apa itu? Imma al-khilafah wa imma al-imarah. Ayat-ayat atau hadis seputar khilafah atau ayat-ayat hadis-hadis seputar imarah. Persepsi-persepsi terhadap khilafiyah saat ini sudah mulai hilang. Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu, dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasi atau kekuatannya secara sosial politik di Indonesia, sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini tidak akan memilih pemimpin kafir. Siap? Yang saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Kiai Haji Al-Khattab, dan Bapak Ibu semua,
yang hadir di tempat ini. Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua. Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan, saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta. Ya, jadi tadi video dari Anies Baswedan dan juga Ustadz Bahtiar Nasir dalam suatu forum ya. Dan ini menarik ya di pernyataan Anies ya. Dia sangat begitu menikmati dan begitu menyemangati para pendukungnya dan mengingatkan kembali nostalgia bahwa mereka nanti bisa menceritakan apa yang mereka alami pada 2016-2017, di mana pada suatu katanya di framing bahwa Jakarta tidak ada keadilan. Jadi narasi ketidakadilannya selalu menjadi jargon-jargon mereka untuk menutupi sebenarnya agenda politik mereka sebelumnya, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan sosial politik Islam di Indonesia. Ya, menurut saya agak aneh ya, karena kan Indonesia ini negara mayoritas Muslim dan hampir semua pejabat, bahkan presidennya, menteri-menterinya itu mayoritas Muslim. Tapi ternyata kelompok-kelompok yang mendukung Anies itu tidak terima, atau karena mereka tidak menduduki jabatan di pemerintahan, jadi mereka merasa tersingkir dan mereka harus menggunakan jargon-jargon agama untuk untuk menarik mereka ke lingkaran pemerintahan. Ya, itu pastinya seperti itu ya. Makanya mereka menggunakan namanya jargon-jargon atau ideologi khilafah untuk membangun simpati dan mendapat dukungan dari masyarakat mayoritas Muslim. Bahkan mereka juga tak segan-segan mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dilarang memilih pemimpin kafir. Kata-kata dari Bahtiar Nasir harusnya kita garis bawahi ya. Karena dengan seperti itu kan dia sudah menegasikan bahwa hanya mayoritas Muslim aja yang boleh menjadi pemimpin. Padahal Indonesia itu negara majemuk ya, ada kelompok agama lain yang juga punya eksistensi di wilayah masing-masing ya, seperti di Bali, kemudian di wilayah Indonesia Timur ya. Itu bagaimana dengan mereka gitu kan? Apakah ini akan dipaksakan gitu kan? Jadi apabila salah seorang pengurus DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik yang berasal dari Bali itu mengundurkan diri, itu wajar ya. Jadi pasca pencapresan Anies kemarin, ada 2 pengurus Partai Nasdem yang berasal dari Bali mengundurkan diri. Ya, 2 kader Partai Nasdem di Bali pilih hengkang jadi sorotan netizen. Simak reaksinya. Jadi sebenarnya apa latar belakang mereka itu kok mereka akhirnya mengundurkan diri pasca Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Ternyata ini menarik apa yang dikemukakan oleh si Niluh Jelantik ini. Dia mengatakan begini ya. Dirinya mengatakan bahwa Anies Baswedan yang merupakan calon gubernur DKI Jakarta ketika itu cenderung membiarkan terjadinya politik identitas yang menyebabkan masyarakat mengalami polarisasi. Walaupun sebenarnya dirinya mempunyai kuasa untuk memberhentikan terjadinya politik identitas di DKI kala itu. Jadi ini yang menjadi concern kenapa Niluh Jelantik itu dan satu lagi pengurus DPD Partai Nasdem di Bali itu mengundurkan diri ya. Mereka sebagai non-muslim yang mereka juga mungkin khawatir juga apabila Anies jadi presiden, eksistensi masyarakat Bali akan dipinggirkan atau justru dipaksakan ada gubernur dari luar Bali yang seperti diungkapkan oleh Bahtiar Nasir tadi harus gubernur yang muslim di wilayah Indo ya. Sebenarnya itu gak masalah ya, tapi kalau narasi atau memang misinya untuk penguasaan wilayah untuk berdasarkan agama ya pastinya akan menjadi problem gitu ya. Yang kedua sebenarnya sekarang ini kan muncul banyak sekali kampanye-kampanye dari kubu Anies untuk merangkul non-muslim ya, terutama dari kalangan Kristiani dan Katolik ya. Di mana kelompok Kristen ini kan memang cukup besar suaranya di Indonesia sekitar 30 jutaan lah, 20-30 juta, dan ini menyumbang suara yang cukup besar terutama dari kalangan Indonesia Timur ya. Nah ini jadi persoalan juga karena saya mendengar juga dari kalangan Indonesia Timur mereka tegas-tegas menolak Anies sebagai capres.
Jadi saya berharap teman-teman terutama Kristiani juga jangan cepat-cepat terbuai dengan kampanye dari kubu Anies bahwa Anies adalah sosok yang nasionalis, plural ya. Ya kita lihat faktanya, rekam jejaknya, jadi jangan buru-buru memutuskan.